Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah meningkatkan takwa kita dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Jumat rahimakumullah, takwa menjadi tolok ukur kemuliaan di hadapan Allah. Takwa menjadi perisai yang menghalangi kita dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, serta takwa menjadi bekal dalam kehidupan kekal di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala kasabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimuna innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim perbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak. Ibrahim ayat 42. Allah memberi peringatan bahwa kita harus berhati-hati dalam setiap tindakan dan perbuatan. Sebab apakah yang kita lakukan itu termasuk perbuatan zalim, sedangkan perbuatan zalim akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan zalim bukan saja kepada sesama manusia, tetapi juga kepada diri sendiri dan kepada sesama makhluk. Tingkatan perbuatan zalim ada yang diharapkan untuk diampuni oleh Allah, ada yang tidak diampuni oleh Allah, dan ada yang ditangguhkan ampunannya oleh Allah. Anas bin Malik berkata sebagaimana yang dikutip oleh Syekh Zainuddin Al-Malayburi dalam kitab Irsadul Ibad halaman 80. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah adalah kezaliman berupa kesyirikan atau menyekutukan Allah. Kezaliman tersebut tidak diampuni oleh Allah sehingga benar-benar taubat kepadanya serta menghentikan kesyirikannya. Selanjutnya, kezaliman yang akan diampuni oleh Allah adalah kezaliman seseorang hamba kepada dirinya sendiri akibat maksiat dan perbuatan dosa yang langsung kepada Allah atau kepada Tuhannya. Kezaliman yang ada harapan diampuni oleh Allah meskipun tidak bertaubat selama suka mengerjakan kebaikan. Sebab di antara manfaat kebaikan adalah menjadi kafarat atau penebus dosa-dosa kecil yang sudah lalu. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Namun demi harapan meraih ampunan Allah adalah bertaubatlah kepadanya. Berikutnya, kezaliman yang ditangguhkan ampunannya yaitu kezaliman yang dilakukan kepada sesama manusia. Kezaliman tidak akan diampuni oleh Allah sehingga orang yang melakukan meminta maaf kepada orang yang dizaliminya. Sebaliknya, jika ia tidak meminta maaf
dan diselesaikan di dunia, maka kezaliman itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Oleh sebab itu, kita harus takut melakukan kezaliman, baik kepada diri sendiri, kepada sesama makhluk, maupun terhadap sesama manusia. Ada 3 bentuk kezaliman yang dilakukan kepada sesama manusia. Yang pertama, kezaliman seseorang hamba yang menyangkut harta, seperti memakan harta dan hak orang lain. Yang kedua, kezaliman yang berupa penganiayaan, seperti membunuh, memukul, melukai anggota badan dan sebagainya. Yang ketiga, kezaliman yang merusak martabat sesama manusia, seperti menghina, mencela, mencaci, menuduh tanpa dasar, membuli, memfitnah dan sebagainya. Ketika larangan kezaliman di atas ditegaskan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Al-Hujurat ayat 11. Ada pembalasan bagi orang yang zalim dan merampas hak orang lain adalah: yang pertama, amal kebaikannya diserahkan kepada orang yang dizalimi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang kurang lebih artinya, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa amal puasa, membawa amal sholat, membawa amal zakat, namun ia datang pernah mencaci orang ini, menuduh atau mencemarkan nama baik orang ini, dan makan harta orang ini, maka ia pun didudukkan. Lalu orang ini dibalas dari kebaikan-kebaikannya. Setelah habis kebaikan-kebaikannya, sebelum melunasi kesalahan-kesalahannya, maka diambillah kesalahan-kesalahan mereka lalu ditimpakan kepadanya. Akhirnya ia dihempaskan ke dalam neraka. Hadis Tirmidzi. Kedua, diberi balasan yang serupa dengan bentuk kezalimannya. Dalam hal ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang artinya manusia yang menzalimi sejengkal tanah, maka Allah akan menuntutnya untuk menggali sejengkal tanah itu sampai wujud 7 lapis bumi hingga hari kiamat, serta diputuskannya perkaranya di antara semua manusia. Hadis Ahmad. Jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, diancam dengan doa buruk orang yang dizalimi. Ingatlah, orang yang dizalimi termasuk salah satu di antara 3 golongan yang mustajabah doanya, meskipun orang itu termasuk orang atau non muslim. Nabi bersabda, terhadap doa orang yang dizalimi, sebab doa orang yang dizalimi itu mustajabah atau cepat terkabul. Hadis riwayat Malik. Yang keempat, tuntutan dan persidangan di padang mahsyar. Pada waktu itu ahli neraka tidak akan masuk neraka, serta ahli surga tidak akan masuk surga,
sebelum dirinya bebas dari segala sangkutan. Kezaliman dan hak kepada sesama manusia. Selanjutnya, ahli neraka tidak akan masuk neraka selama ia masih memiliki hak pada ahli surga. Begitu pula ahli surga tidak akan masuk surga selama masih memiliki hak pada ahli neraka. Seperti yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pantas seorang ahli neraka masuk neraka sementara ia masih memiliki hak pada ahli surga. Begitupun ahli surga tidak akan masuk surga sementara ia masih memiliki hak pada ahli neraka sampai kami memutuskan perkaranya, meskipun hanya bentuk haknya berupa satu tamparan. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah atau seberat biji sawi, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah atau seberat biji sawi, dia juga akan melihat balasannya. Al-Zalzalah ayat 7-8. Pada hari itu akan disampaikan kepada mereka, siapa saja yang masih memiliki hak, maka diharuskan datang kepada pemiliknya. Bahkan saat itu seorang hamba sepertinya merasa senang jika masih ada hak pada anak atau saudaranya, sebab pada hari kiamat tidak ada hubungan nasab. Meskipun saat di dunia saling mengenal, tetapi pada hari itu keadaan mereka tidak saling sapa. Tuntutan di akhirat bukan saja datang dari sesama manusia, tetapi juga sesama makhluk seperti hewan yang pernah disiksanya. Hadirin rahimakumullah, berbeda halnya dengan dosa pada Allah. Dosa apa saja yang dikehendaki Allah akan diampuni, dan dosa apa saja yang dikehendakinya tidak diampuni akan dibiarkan hingga tidak ada satu hamba pun pada hari itu yang dizalimi. Oleh sebab itu, setiap hak akan diberikan kepada pemiliknya. Semua kebaikan dan keburukan akan dibalas oleh Allah. Tidak ada satu kebaikan dan kezaliman pun yang dilupakan. Allah berfirman, janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim perbuat. Sesungguhnya Dia menangguhkannya mereka sampai hari ketika mata mereka terbelalak melihatnya. Ibrahim ayat 42. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat pertolongan Allah untuk menjauhi segala perbuatan zalim, sehingga kita akan selamat dunia, selamat akhirat. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.